Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Di sini mengajarkan kita dalam masalah dunia hendaknya kita melihat ke bawah. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia, pasti masih ada orang-orang lebih parah daripada kita. Lihatlah kita sekarang dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita melihat ke bawah, betapa banyak orang yang sakit, betapa banyak orang yang terkapar di tempat tidur, tidak bisa bergerak karena sakit. Kemudian juga betapa banyak orang yang cacat, yang lebih parah dari kita lebih banyak, ya. Dan seorang pun kalau dia pun sakit, masih ada yang lebih parah sakitnya. Senantiasa pasti ada yang lebih menderita daripada apa yang kita rasakan. Kalau selalu kita melihat ke bawah dalam masalah kesehatan saja, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat. Senantiasa bersyukur bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, dan kita berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut. Dan di antara hal yang buat kita senantiasa bersyukur, melihat ke bawah dalam masalah dunia. Demikian juga masalah harta misalnya. Kita mungkin punya kendaraan yang mungkin kurang bagus, tetapi masih banyak orang di bawah kita yang kendaraannya lebih jelek daripada kendaraan milik kita. Dan bisa jadi masih banyak orang yang hanya memiliki motor atau hanya memiliki sepeda, bahkan masih banyak orang hanya bisa berjalan kaki, tidak memiliki kendaraan sama sekali. Maka dalam hal dunia, kita lihat ke bawah, jangan kita lihat ke atas. Karena dunia kalau lihat ke atas tidak akan ada habisnya. Maka Rasulullah SAW melarang untuk melihat ke atas masalah dunia. Dunia tidak akan pernah habisnya. Orang yang mencari dunia akan senantiasa haus dengan dunia. Maka terkadang kita heran tatkala melihat ada seorang sudah tua, umur sudah 60 tahun atau 70 tahun atau bahkan 80 tahun, namun masih sibuk tenggelam dalam dunia, masih memikirkan ini, memikirkan anu ya. Kapan dia mau istirahat? Kapan dia menikmati dunianya? Sementara dia terus mencari dunia dan terus demikian kehidupannya. Mungkin kita heran, namun dia sendiri tidak heran. Kenapa? Karena memang tidak ada rasa batas terakhir masalah kepuasan dunia. Seorang kapan mendapatkan sesuatu, dia masih mencari yang lain lagi. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan." Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. "Walan yamla jawfa ibni Adam illa turab." Dan dia tidak akan berhenti kecuali kalau pasir sudah dimasukkan dalam mulutnya. Kalau sudah meninggal baru dia berhenti. Dunia itu ibarat air laut yang asin. Semakin ditelan maka akan semakin membuat haus seseorang. Makanya dalam masalah dunia kita lihat di bawah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan masalah akhirat. Masalah akhirat kita lihat ke atas. Allah mengajarkan kita untuk semangat dalam masalah akhirat. Oleh karena tatkala kita salat, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jalan para nabi, jalan orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kita disuruh untuk melihat ke atas. Dalam masalah akhirat, senantiasa minta agar diberi petunjuk mereka. Petunjuk jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang hebat-hebat seperti para nabi, para syuhada, para salihin. Demikian juga Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Masalah surga, maka berlomba-lombalah. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan berlomba-lombalah untuk segera meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam masalah kebaikan, dalam masalah agama, maka seorang melihat ke atas sehingga dia tidak merasa puas dengan agama yang dia miliki. Dia tidak merasa ujub, merasa bangga. Bukan sebaliknya. Sebaliknya, sebagian orang masalah dunia lihat ke atas, masalah agama lihat ke bawah. Masalah dunia tidak pernah puas, lihat ke atas terus. Sudah punya mobil masih melihat, tertarik dengan mobil yang lebih mewah, melihat tetangganya, melihat teman-temannya. Masalah agama malah justru lihat ke bawah. Dia mengatakan, saya alhamdulillah sudah sholat, masih banyak orang tidak sholat. Ya benar, memang masih banyak orang tidak sholat. Kalau sudah sholat, kau bersyukur kepada Allah. Tapi lihat ke atas agar kau merasa dirimu penuh kekurangan. Masih
banyak orang-orang lebih hebat dari engkau sehingga kau terpacu untuk mencari yang lebih dalam masalah agama. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus fa innahu 'alal jannah." Jika kau minta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena itulah surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi dalam masalah agama, dan kita tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memandang ke bawah tatkala masalah dunia, dan menjadikan kita orang-orang yang memandang ke atas dalam masalah agama. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.